Assalamualaikum, kali ini aku ingin memberikan tutorial membuat pola gamis align untuk pemula, mudah dan praktis, jadi ditonton sampai habis ya. Pertama-tama siapkan kertas sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan, lalu lipat kertas secara memanjang. Karena lebar kertas yang aku gunakan kurang mencukupi untuk lebar gamis bagian bawah, jadi aku sambung kertasnya seperti ini. Nah, kita bisa mulai. Pertama-tama, tarik garis lurus memanjang pada tepian kertas. Garis ini gunanya sebagai garis bantu untuk bagian tengah belakang atau bagian tengah muka, tergantung nanti penempatan pada kainnya. Lalu tarik garis di tepian atas kertas, tegak lurus dengan garis pemanjang tadi. Titik yang dibentuk oleh dua garis tersebut bisa kita sebut titik 0. Dari titik 0 turun 1,5 inci lalu kita bagi 2. Dari titik pembagi paling atas kita turun ke bawah memanjang seukuran panjang punggung. Lalu dari garis panjang punggung turun ke bawah seukuran tinggi panggul. Lalu dari titik pembagi kedua kita turun ke bawah setengah kerung lengan. Setelah itu kita bagi 2 kembali. Lalu dari titik panjang punggung turun ke bawah seukuran panjang rok yang diambil dari ukuran pinggang ke bawah. Dari setiap titik yang sudah kita beri tanda tadi, kita tarik garis tegak lurus. Garis titik turun yang pertama, ini untuk garis bantu leher belakang. Garis dari titik kedua, ini fungsinya sebagai batas untuk ujung bahu. Lalu titik pembagi setengah kerung lengan, ini untuk garis bantu lebar punggung atau lebar muka. Garis dari titik setengah kerung lengan ini nantinya sebagai garis lingkar badan. Titik dari panjang punggung ini adalah titik garis lingkar pinggang. Dari titik tinggi pinggul ini ditarik garis sebagai garis lingkar pinggul. Dan yang terakhir dari titik panjang gamis atau gaun ini sebagai garis lebar gamis atau lebar gaun. Kalau sudah selesai, bisa mulai kita bentuk dari garis yang pertama atau garis 0 ke kanan dengan ukuran setengah leher belakang, atau bisa juga dengan ukuran standar yang ada di deskripsi. Selanjutnya, dari titik setengah leher belakang turun ke garis ujung bahu seukuran lebar bahu. Dari titik pembagi setengah kerung lengan, tarik garis ke kanan, yaitu seukuran lebar punggungnya. Sedangkan dari titik setengah kerung lengan, kita tarik garis sesuai dengan ukuran lingkar badan dibagi 4.
Dan dari garis panjang punggung kita tarik garis seukuran lingkar pinggang dibagi 4. Bagi yang ingin memakai kupnat, ditambah 1 inci dari ukuran lingkar pinggang dibagi 4. Kira-kira seperti ini. Dan dari titik tinggi pinggul, tarik garis sesuai ukuran tinggi pinggul dibagi 4. Dan yang paling bawah untuk ukuran lebar gamisnya sesuai dengan selera masing-masing. Namun saran saya sebaiknya minimal itu lebih besar 3 inci dari ukuran lingkar pinggul dibagi 4 tadi. Kita bentuk kembali titik-titik yang sudah kita beri tanda tadi, dimulai dari garis bahunya. Lalu dari garis bahu ke garis lebar punggung. Untuk ukuran lebar mukanya, saya biasa masuk 1/4 inci atau 1 cm dari ukuran lebar punggung. Kita hubungkan garis lingkar badan ke garis lingkar pinggang. Lalu kita bentuk dari garis pinggang ke garis lingkar pinggul. Dengan bagian lengkung penggaris ada di bagian luar. Untuk ukuran kerung lengan, kita sesuaikan dengan ukuran yang kita ambil atau selera customer. Kita bisa buat perkiraan dengan cara seperti ini. Kita ukur yaitu setengah kerung lengan. Kira-kira jatuhnya di mana. Lalu kita beri tanda. Garis lurus dari 1/4 lingkar badan ini sifatnya fleksibel, disesuaikan dengan ukuran setengah kerung lengan. Ini sudah bisa kita bentuk dari titik lebar punggung ke batas kerung lengan tadi. Kira-kira seperti ini, bisa dibantu penggaris, bisa juga dengan manual pakai tangan. Kita kira-kira seperti ini. Lalu berikutnya dari titik lebar muka ke titik kerung lengan yang sama. Ya, seperti ini. Yang kita buat ini adalah pola belakang. Untuk pola depannya tinggal kita tambahkan 1 cm atau setengah inci dari titik lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, dan lebar bawah gamis. Untuk pola depannya sudah bisa dibentuk. Oh ya, karena bagian belakang aku ingin sedikit ngepas, maka pada pinggang pola belakang aku akan buat kupnat. Dengan cara menarik garis pada garis pinggang seukuran setengah lebar dada ditambah setengah inci atau 1 cm. Lalu dari titik tersebut ke kanan diberi tanda setengah inci atau 1,5 cm, ke kiri juga sama setengah inci atau 1,5 cm karena tadi ada kelebihan 1 inci atau 3 cm pada bagian pinggangnya. Lingkar badan juga sama, kita beri tanda yaitu setengah lebar bas ditambah 1 cm atau setengah inci.
Begitu pula di garis pinggulnya. Kalau sudah, kita bentuk garis tegak lurus dari titik-titik tersebut. Untuk tinggi kupnat, sebaiknya tidak melebihi garis kerongkongan, kira-kira setengah senti atau 1/4 inci di bawah garis kerongkongan. Sedangkan untuk batas bawah kupnat belakang, aku menggunakan ukuran standar yaitu 5 inci atau 14 cm dari garis pinggang. Kalau sudah diberi tanda, bisa mulai kita bentuk garis kupnatnya. Setelah selesai badan atas, kita bisa hubungkan dari garis pinggul ke bawah gamis atau lebar gamisnya, baik untuk yang pola depan maupun pola belakangnya. Karena aku tidak menggunakan kupnat depan, maka bagian terluar di garis pinggang aku masukkan kembali 1 inci, kira-kira di sini, ya. Lalu aku bentuk ulang garis sisinya dari badan ke garis pinggang, lalu ke bagian panggul. Untuk membentuk leher belakang, kita tarik garis dari titik pertama yang berada di bawah garis 0 ke titik setengah leher belakang yang berada di garis 0. Untuk leher depannya, kita turunkan 3,5 inci atau 12 cm dari leher belakang. Setelah selesai, kita rapikan, lalu kita sematkan pentul agar saat digunting, kertas ini tidak bergerak. Kita mulai gunting dari bagian terluar dulu. Ini saya mulai dari leher belakang, lalu ke garis bahu, kemudian ke garis kerung lengan yang melewati lebar punggung. Setelah itu masuk ke bagian badan depan dulu yang terluar, yaitu badan depan. Karena ini saya tidak menggunakan kupnat, maka saya ke garis bagian belakang, lanjut ke bagian bawah pada garis terluarnya. Selanjutnya ke garis bantu yang pertama dibuat. Ini sudah mulai selesai polanya. Sebelum kita lepas sematan pentulnya, kita radar dulu bagian garis yang berada di dalam, yaitu garis badan depan yang lebih masuk. Ini yang diradar ke dalam karena tidak menggunakan kupnat. Lalu kerung lengan yang melewati lebar muka dan leher depan. Untuk yang ingin memakai kupnat pada badan depan atau variasi pada pinggang, jangan lupa radar pula garis pinggangnya. Ingat, yang kita gunting adalah garis yang terluar. Ini untuk depan dan yang ini untuk pola belakang. Kalau sudah selesai, kita lepas pentulnya. Ini pola depannya yang sudah kita radar tadi pada bagian leher, dan ini radar pada bagian kerung lengan. Ini yang kita gunting, ini digunting. Yang berikutnya garis pinggang yang lebih masuk karena tidak menggunakan kupnat depan. Untuk yang ingin menggunakan kupnat depan, ini sudah ada garis bantu, yaitu garis pinggangnya. Lalu dari bagian depan, kita beri tanda setengah lebar bas atau setengah lebar dada. Untuk puncak dadanya diukur dari ujung leher tegak lurus ke garis lebar dada atau lebar bas tadi. Pola depan sudah selesai, kita tinggal gunting bagian terluar yang berada pada pola belakang. Ya, ini digunting, lalu ini digunting.
Dua-duanya sudah selesai. Ingat ya, untuk pola depan lebih besar dari pola belakang. Kira-kira seperti ini polanya. Untuk pola tangannya ada di video berikutnya. Terima kasih.